Kalau gembala di Israel dengan suasana tanah yang begitu tandus, mereka harus tahu situasi domba-dombanya. Maka hati-hati sekali, salah jalan, jatuh, bahkan domba pun akan masuk ke jurang. Maka kalau Yesus berkata, akulah pintu, yang masuk dan keluar melalui aku akan menemukan padang rumput yang hijau. Jadi kalau orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, orang akan menemukan apa? Rahmat damai, rahmat sukacita. Jadi kita diundang untuk masuk, bergerak masuk. Ingat, itu kan porta sancta di depan. Walaupun tadi Bapak Ibu balik lagi gitu ya. Kenapa lu? Biar dosanya diampuni yang nanti juga gitu ya. Orang masuk itu berarti apa? Dia meninggalkan yang lama masuk ke yang baru, Jadi memang ide porta sancta adalah orang harus bergerak, berubah dari manusia lama ke manusia yang baru. Dari yang suka ngeluh, suka nyalah-nyalahin, suka membuat suami menderita. Menjadi seorang ibu, istri yang penuh kasih sayang, mengalah, gak banyak nuntut, senyum terus pada suaminya. Bisa? Susah, lu jangan janji di gereja nih. Lu gak bisa ngelakuin, cabut nyawa lu sama Gusti Allah. Jadi lihat, di dalam tahun Jubileum harus ada pergerakan. Dari eko yang lama ke eko yang baru. Dari ponium menjadi Siska. Wow. Maaf kalau ada persamaan nama. Jadi ada nggak sengaja. Ada sebuah perubahan. Nah, kalau sekali lagi, kalau padang gurun, pergerakan, peziarahan, ingat. Di dalam peziarahan tahun suci ada 8 hal yang penting. Pertama, ziarah itu adalah apa? Hal yang penting. 2, porta sancta. Ketiga, rekonsiliasi, sakramen pengampunan. Keempat, doa. Maka ada doa-doa pribadi. Kelima, liturgi, maka harus ikut misa. Keenam, simbol-simbol kudus, simbol-simbol iman, aku percaya. Berdoa aku percaya. Ke Gua Maria, berdevosi. Ketujuh, indulgensi, pengampunan, rahmat pengampunan. Dan yang terakhir, karitas, cinta kasih. Jadi bagus banget, gereja Katolik itu bagus. Kenapa? Mengajak umatnya bukan hanya pinter berdoa, bisa berelasi, tetapi juga harus membuahkan perbuatan baik. Bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk orang lain. Nah, di situ tahun suci diadakan. Kalau next, lihat di sini, kalau tadi kita lihat bahwa Yesus adalah pintu, sekarang kita lihat siapa sumber harapan kita. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius yang pertama dikatakan adalah apa? Juru selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Halo? Kalau kita diajak berharap di dalam gereja, kita harus berharap pada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Pak, kepada siapa Pak? Yesus, bukan pada istrimu, bukan pada suamimu, pada Yesus, pada Yesus.
Karena kalau saya mengharapkan pada pasangan, seringkali pasangan fail. Betul atau tidak? Fail, coret, 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 coret. Terus mati lu. Banyak failnya. Kalau apa? Kalau kita berharap pada pasangan banyak failnya. Apalagi beda banget pasangan sebelum menikah dan setelah menikah. Menjadi lebih baik atau lebih hancur? Lihat, yang menjawab paling keras anggota TJIM saudara-saudara gitu ya. Hancur. Ibu-ibu jangan lupa suami Anda hancur karena menikah dengan Anda. Jadi siapa yang membuat hancur? Jadi sumber harapan adalah Allah. Allah. Gereja tidak memberikan sumber pengharapan lain kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Kemarin kan saya baru pulang, ini baru pulang 3 hari saya ziarah kembali. Dan ziarahnya nekat Holy Land, Holy Door. Jangan ngomong keren, gue takut tahu. Karena sejak tahun 2000, kemarin ini 25, 23 setelah penyerangan Israel tidak aman. Dan waktu saya datang ke sana, yang datang kebanyakan orang Indonesia dan India. Beberapa Korea. Jadi mereka mengatakan yang tidak takut mati itu Indonesia dan India. Dan kalau mati pun gak akan dicari oleh negara yang bersangkutan gitu ya. Ya saking banyaknya, betul. Lalu asli, karena saya udah janjian, saya bawa itu setiap hari saya misa pribadi. Tolong Tuhan, selamatkan. Hari pertama, kedua, ketiga kita tinggal di Bethlehem. Baik semuanya, ke tempat-tempat suci tenang semuanya. Wih, saya sudah bersyukur. Thanks God, you are good. Hari terakhir kita keluar dari Israel, dari Ben Gurion, Tel Aviv, untuk menuju Roma. Sudah naik pesawat, I say God, you are good. Thank you, akhirnya kita selamat. Belum tanda salib selesai, tiba-tiba pilot berkata, sorry, our engine is broken. So we must go to the station again. Jadi kita ke terminal lagi. Ke terminal yang tidak ada belalai. Terminal yang itu. Lalu kita turun. Kelompok pertama turun naik bus. Tenang. Saya turun pas nginjak tanah tiba-tiba sirine kenceng banget. Lalu orang-orang Israel sudah lari ke tembok. Dan tam, 3 rudal. Kita tidak tahu bahwa itu rudal. Saya juga cuma gini aja. Itu orang Indonesia gitu ya. Semua nih orang Indonesia semua gini. Mereka pikir kembang api coy. Lalu ada air dom, pang, lalu meledak di tepi barat. Dam. Terus kita masih bingung. Lalu ibu-ibu tanya, what's that? Terus apa orang istri? That is rudal. Ih, kenapa nggak difilm tadi? Kenapa nggak difilm gitu ya? Terus Romo telepon lagi supaya keluar rudalnya lagi. Modar nanti kita, kata saya. Yang ketiga nggak jadi, keempat plong ke kita gitu ya. Jadi pada saat itu jujur saya panik. Tetapi setelah saya diam. Beberapa orang Israel menangis, ketakutan. Ada anak kecil, nangis itu. Trauma dia. Lalu saya berpikir, Tuhan, kalau terjadi belang, saya mati, saya siap. Toh ke Indonesia pun tidak ada yang mengharapkan. Paling-paling emak-emak berkata, ih mati gitu ya. Tapi Tuhan, saya bawa 38 orang. Kalau mereka mati, nama baik saya hancur di Indonesia. Siapa yang mimpin? Eko, wah kurang doa, ini kurang doa katanya. Lalu saya berdoa, Tuhan,
orang-orang ini jangan sampai, biarkan mereka bisa kembali ke Indonesia. Lalu ibu-ibu senang, pastor doanya gitu, iya saya berdoa. Saya sih gak apa-apa, gak masalah. Ibu-ibu ini punya masalah kalau gak bisa pulang. Kenapa pastor? Karena hutangnya masih banyak kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau orang masuk kepada situasi yang menyulitkan, masuk ke dalam situasi yang menakutkan, Anda tidak bisa tergantung apa-apa. Siapa yang bisa kita pegang? Tuhan. Anda pernah mengalami turbulensi di pesawat? Ya. Siapa yang Anda serukan? Apa yang dilakukan oleh semua orang? Lihat. Baru kalau ada masalah berdoa. Betul atau tidak? Jadi masalah itu perlu dalam hidup kita. Baru setelah gubernur, ya Yesusku, Tuhanku, ya Allahku gitu ya. Semua orang kudus disebut-sebutlah gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gereja mengatakan satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah Allah sendiri. Allah. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hidup perkawinan dan kita kontekskan dengan hidup tahun gereja ini, mari kita lihat bahwa di dalam perkawinan tidak ada keluarga yang jatuh dari surga. Sempurna. Semuanya membutuhkan perkembangan tahap demi tahap untuk mencintai. Dalam ensiklik Amoris Laetitia. Jadi memang perkawinan itu adalah sebuah tahap demi tahap, pelan-pelan. Anda nggak akan tuntas full kenal pasangan Anda. Nggak. Selalu ada hal yang mengesalkan, menjengkelkan dalam hidup berkeluarga. Betul. Dan adalah normal. Oke? Jadi Anda punya keluarga yang nggak beres adalah, suami Anda nggak beres adalah Anda yang lebih tidak beres. Normal. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita sedang berkembang, berjalan. Gereja selalu mengatakan kita ini dalam penjarahan, belum selesai. Kita masih berjalan. Maka kalau dalam perjalanan perkembangan, berharaplah selalu. Berharaplah untuk menjadi lebih baik. Ingat, harapan itu harus ditaruh di atas siapa? Tuhan. Nah, kalau penjarahan pengharapan dan perkawinan itu perkembangan, lihat kenyataan, dua kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Pertama, banyak pasutri yang merasa terpenjara dalam perkawinan yang tidak bahagia. Putus asa, marah, takut, khawatir dan saling membenci. Karena perasaan yang menyakitkan ini, maka energi mereka habis dalam saling menuduh dan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau kita punya relasi dengan pasangan tidak bahagia, marah, takut, khawatir, saling membenci, kita banyak melihat kelemahan dan kekurangan pasangan. Iya atau tidak? Kita banyak melihat kelemahan-kelemahannya. Sehingga saya marah, saya kecewa. Kok seperti ini ya? Maaf Bapak Ibu, itu pun banyak dialami oleh para frater dan suster yang masuk biara. Beberapa suster muda sharing dengan saya. Dan mengatakan, pastor, kok masuk biara seperti ini ya? Saya pikir suster-susternya baik-baik, suci, gak pernah punya niat jahat, pengampun, gak iri, gak dengki, gak ngomongin. Kok di biara
juga ada suster-suster yang ngomongin. Terus saya kecewa, saya keluar saja. Dia lupa bahwa susteran itu bukan surga. Susteran itu separuh neraka. Sama dengan pasturan, sama dengan biara, betul. Tanpa sadar ingat bahwa di dalam komunitas seperti apapun, entah itu biara, entah itu keluarga, selalu ada hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang mengecewakan. Saya sering cerita saya tinggal dengan 10 pastur. Pasturnya dari senior sampai junior adik kelas saya. Apakah kita selalu rukun? Tidak. Apakah kita selalu saling menghormati? Pret. Apakah kita kalau punya tugas, berbagi dengan sukacita, selalu senyum? Alah, andalah. Kita sama aja kalau kita udah capek diem. Ngomongin, ya betul. Tetapi pertanyaannya adalah apa? Kalau saya hidup hanya meributkan kekurangan, maka energi saya makin lama makin habis. Dan saya makin tidak betah tinggal di komunitas itu. Betul atau tidak? Ya, betul. Kalau saya meributkan kekurangan pastur satu rumah saya terus menerus, lama-lama gua akan keluar jadi pastur. Betul atau tidak? Ya iyalah, lebih menyenangkan dengan tante-tante. Sorry, saya terlalu jujur ya. Memang harus jujur. Jadi perhatikan. Jadi kalau saya hanya meributkan kekurangan, dimanapun Anda berada, Anda selalu tidak akan betah tinggal di situ. Maka sekarang itu kenyataan yang tidak pernah boleh kita bohongi. Yang kedua, kenyataan dalam hidup perkawinan, saat pria ingin memenangkan hati wanita, pria itu akan mempelajari wanita itu. Ia pelajari apa yang disukai atau tidak, kebiasaan dan hobinya. Namun setelah dia memenangkan hatinya dan menikahi wanita itu, dia berhenti mempelajari wanita itu. Selesailah sudah. Itu. Jadi perkawinan adalah akhir pencarian. Yep. Sewaktu pacaran, dilayani, kemarin tuh saya pada saat hari Minggu memberkati perkawinan. Setelah kecupan, kan mereka membuka slayer toh, lalu mengecup, itu laki-lakinya, yes, gitu. Kata saya, baru awal penderitaan coy, kata saya. Jadi saudaraku yang terkasih, pria sebelum mendapatkan sesuatu, dia akan berusaha setengah mati untuk mencoba merebut hatimu. Dan wanita blow on banget, mau aja dibohongin gitu ya. Sampai setelah terkulai jatuh, sang pria berkata, mati loh, gua tipu. Setelah itu, maka pria tidak pernah punya inisiatif untuk apa? Untuk mengungkapkan cinta lagi. Cukup dia. Coba lihat ibunya. Pa, I love you. Maka ibu ngomong kayak gitu kepada suami, suaminya dingin, jengkel toh. Akhirnya dia piara anjing, anjingnya I love you, I love you. Lalu, tuh pak kayak gini pak, gitu ya. Anjing aja kalau I love you, anjing aja bereaksi gitu ya. Suami,
Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka lihat, kalau itu kenyataan, maka kita belajar kata-kata bijaksana. Kata-kata bijak. Menikahi seseorang sama seperti membeli sesuatu yang telah lama Anda kagumi di etalase toko. Anda mungkin menyukainya. Ketika membawa pulang ternyata tidak selalu serasi dengan semua yang sudah ada di rumah. Misal Anda beli pot gitu ya. Beli lukisan. Setelah bagus banget gitu ya. Sampai ke rumah. Kok nggak cocok. Kok nggak pas. Akhirnya ke gudang lagi. Taruh di gudang. Apa artinya? Sama. Ingat. Anda itu sebelum menikah. Pribadi Anda sudah dibentuk, betul atau tidak? Karakter Anda sudah terbentuk. Dan pada saat ada orang masuk ke dalam hidup Anda sampai mati, harus hidup bersama dia, sulit. Saya pernah cerita tuh, bapak ibu saya ribut. Sejak saya kecil, meributkan cara memencet odol. Tahu odol? Odol pasta gigi. Ya, ayah saya dari keluarga miskin. Jadi kalau mencet odol dari bawah pelan-pelan gitu ya. Pokoknya tidak ada tersisa sedikit pun. Sedikit. Sedangkan ibu dari keluarga yang lumayan berada. Dia mencet odol sembarangan, cerot gitu ya. Setiap keluar dari kamar mandi, ayah ribut, siapa yang mencet odol seperti ini? Lalu ibu, aku dari bawah gitu ya. Lalu ibu berkata, podo-podo mencotot itu ya gitu ya. Sama-sama keluar kok ribut gitu ya. Ya tapi dari bawah gitu ya. Lihat, bapak terbentuk seperti itu. Ibu terbentuk seperti ini. Lihat, ribut. Saya pun sekarang keturunan bapak dari bawah gitu ya. Sampai saya kalau pas minum, halah fakir miskin kata saya tuh. Terbentuk. Sama semua, jangan lupa pribadi kita sudah terbentuk. Lalu pada saat pribadi itu masuk dalam satu rumah, dua pribadi yang berbeda. Ingat. Maka kalau Anda berusaha untuk merubah pribadi pasangan Anda, sorry to say, Anda bodoh. Bodoh. Dia bertahun-tahun sudah dibentuk. Gak bisa.